Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa majid wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Syekhul Mu'allif Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi karamatihi fid darain, amin. Ila an qala Allah Ta'ala innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam tanhahu salatahu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Ini masih terkait dengan kemuliaan bulan Rajab. Yang mana bulan Rajab ini adalah bulan dipanggilnya Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan Isra Mi'raj, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggilan cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita melihat peristiwa Isra Mi'raj ini, suatu peristiwa yang sangat luar biasa, yang menunjukkan bagaimana tingginya derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan seluruh makhluk pun, tidak ada satu makhluk pun yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabiullah Musa alaihi salam, kalimullah, beliau meminta kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah. Nabi Muhammad tidak minta sama Allah, ya, tapi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi Musa alaihissalam, ya, beliau minta bermunajat, kepingin langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun dengan munajat yang membutuhkan waktu yang lama, sampai diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara syaratnya apa? Ikhlaq na'lai. Di dalam Al-Quran bahwasanya disuruh copot, lepas sandalnya Nabi Musa alaihissalam ketika hendak naik ke gunung Tursina. Ketika hendak naik ke gunung, disuruh copot sandalnya. Karena apa? Sandal ini, alas kaki ini adalah sesuatu yang kurang mulia, sesuatu yang kotor, maka harus dilepas untuk menghadap Zat yang Maha Suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suruh lepas sandalnya Nabi Musa alaihissalam, alas kakinya Nabi Musa suruh lepas, ya, baru menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya melihat secercah cahayanya, sekian daripada cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Nabi Musa alaihissalam apa? Pingsan, diceritakan. Tapi lain dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini
tidak meminta kepada Allah, akan tetapi Allah yang mengundang Nabi Muhammad SAW untuk datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat orang meminta kepengen ketemu, ya, dengan orang misalkan hendak bertemu dengan pejabat atau orang yang mulia, seorang ulama misalkan. Kalau mau bertemu dengan seorang ulama misalkan, meminta kepada ulama tersebut, wahai Syekh, wahai Habib, wahai Kiai misalkan, saya kepingin ketemu sama panjenengan. Ya. Ini orang yang mulia, kemudian diterima oleh Kiai tersebut, oleh ulama tersebut, orang yang mulia. Oh, berarti pantas untuk menghadap kepada ulama tersebut. Ya, ini sudah mulia, tapi ada yang lebih mulia lagi. Apa itu? Apabila si ulama tersebut, kiai tersebut, habaib tersebut, orang alim tersebut minta kepada seseorang untuk menghadap kepada dia. Karena apa? Karena rasa cintanya seorang ulama kepada si fulan tersebut. Maka fulan ini, orang yang kedua ini lebih mulia daripada orang yang pertama. Karena orang yang pertama meminta dulu baru menghadap kepada ulama tersebut. Akan tetapi orang yang kedua diminta oleh ulama untuk menghadap kepada beliau. Berarti apa? Lebih mulia, lebih dipentingkan, lebih tinggi derajatnya di hadapan ulama tersebut. Orang yang kedua. Begitulah ibaratnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meminta, ya, tidak pernah mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Allah mengundang Nabi Muhammad SAW untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Apa oleh-olehnya? Oleh-olehnya adalah sholat 5 waktu. Yang mana sholat 5 waktu ini asalnya adalah 50 waktu. Bayangkan kalau 50 waktu satu hari satu malam, hampir setiap setengah jam sekali kita sholat. Bahkan ada beberapa sholat yang mungkin 15 menit kita mau sholat lagi, 15 menit sholat lagi, ya. Jadi setengah jam sholat lagi, gak sempat. Jangankan untuk cari rizki, ya kan, jualan misalkan, cari ini, kerja dan lain sebagainya. Waktu tidur saja setengah jam sudah harus sholat lagi. 1/4 jam 15 menit harus sholat lagi. Tidak sempat kita tidur. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di peristiwa Isra Mi'raj ini dikorting, dipotong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih kelonggaran. Kalau kita ke mall atau ada swalayan, kita cari kalau ada diskon. Nah, ini diskon luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah keringanan yang luar biasa dari anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa sholat. Sudah sholat ini, perintah sholat ini adalah satu-satunya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui peristiwa yang sangat mulia, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga diskon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan makanya Nabi Muhammad SAW ketika memerintahkan Sayyiduna Bilal untuk melantunkan adzan, panggilan untuk sholat, beliau memerintahkan dengan arehnya, ya Bilal, bahagiakan aku wahai Bilal, senang aku. Senang aku Bilal. Maksudnya apa? Adzan. Jadi kalau dengar adzan Rasulullah senang. Jadi kalau kita cinta sama Rasulullah SAW, maka ketika kita mendengar adzan, senanglah kita dengan suara adzan itu. Kemudian kita cepat untuk berwudu dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Maka segala macam urusan kita pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad SAW orang makhluk yang paling luar biasa, ya, mendapatkan perintah berupa sholat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ini jangan sampai cinta kepada selain Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah makhluk yang pantas untuk dicinta oleh kita. Makhluk yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi fisik paling tampan Nabi Muhammad SAW, ya kan?
Fisiknya paling tampan di antara para nabi dan rasul, yang paling tampan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tinggi derajatnya di sisi Allah, paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai saking cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di salah satu hadits qudsi disebutkan bahwasanya andai kata bukan karena cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, andai kata bukan karena Allah mempersiapkan Nabi Muhammad untuk diutus di muka bumi, maka Allah tidak akan menciptakan bumi beserta alam semesta ini. Saking apanya? Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kalau tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sungguh sangat rugi. Karena makhluk yang pantas untuk dicinta, pantas dijadikan idola adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya kita harus mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Dari pakaiannya kita tiru cara pakaiannya Nabi Muhammad SAW. Dari ucapan kalam atau berbicaranya, kita tiru cara bicaranya Nabi Muhammad SAW. Cara jalan Nabi Muhammad SAW. Cara ngomong Nabi Muhammad SAW. Cara duduknya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana duduknya Nabi Muhammad SAW? Paling suka itu menghadap kepada kiblat. Itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara makannya Nabi Muhammad SAW, cara minumnya Rasulullah SAW, cara tidurnya Rasulullah SAW. Kepalanya di sebelah utara menghadap kepada kiblat. Ya, bagaimana doa Nabi Muhammad SAW ketika hendak tidur, bagaimana bacaan Nabi Muhammad SAW ketika hendak masuk kamar mandi, bagaimana bacaan Nabi Muhammad SAW. Segala haliyahnya Nabi Muhammad kita tiru mulai awal hingga akhir semampu dan sebisa kita. Yang ringan-ringan saja, ya. Yang ringan-ringan. Kalau yang berat misalkan mungkin berat bagi kita, ya. Apalagi kita nafsu kita ini lebih besar daripada yang lain. Karena kita kepengen ini, kepengen itu, capek dan lain sebagainya dengan aktivitas kita sebagai manusia yang seharian mungkin mencari maisha yang halal untuk keluarga kita. Kita capek misalkan ketika seharian mencari rezeki yang halal, ya. Kita tiru yang ringan-ringan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakaian yang putih ringan, gampang. Pakaian yang putih ringan, pakai yang putih. Kopiah pakai yang putih, serban pakai yang hijau, karena selain putih Rasulullah SAW suka dengan warna hijau. Pakai yang putih, kesenangan Nabi Muhammad SAW. Ya, kita tiru Nabi Muhammad SAW. Sandalnya yang putih misalkan, ya, pulpen yang putih, semuanya serba putih, serba sunnah Nabi Muhammad SAW. Serba apa-apa yang disuka oleh Nabi Muhammad SAW. Harapannya apa? Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, harapannya besok di akhirat dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu, hamba Allah itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kalau cinta dengan Nabi Muhammad, pasti dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ini doa sama Allah Subhanahu wa taala kepengen dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW, mungkin saja belum tentu diterima. Kalau doa saja loh, Mas. Doa saja belum tentu diterima. Tapi kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita niru Nabi Muhammad, maka suka tidak suka, memohon tidak memohon, minta tidak minta sama Allah Subhanahu wa taala, pasti dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Ini suatu harapan yang luar biasa. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, katanya Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat oleh Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj itu pasti akan mencegah kita, ya, orang yang salat tersebut 'anil fahsya'i wal munkar, perbuatan yang keji dan yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallah illa bu'dan. Apabila solatnya
tidak bisa mencegah orang tersebut dari perbuatan yang fahsya dan mungkar, yang keji dan mungkar, maka katanya Nabi Muhammad SAW, lam yazdad minallah illa bu'dan, maka orang tersebut akan semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya ayo kita jaga sholat kita. Maka kalau orang ini hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad SAW, kita ini mengerjakan sholat dengan betul-betul, menjaga dengan syarat rukunnya, waktunya, waktu dicari waktu yang paling afdal untuk mengerjakan sholat 5 waktu, maka pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang tersebut tidak akan mengerjakan perbuatan yang mungkar. Nah, sekaligus sebagai introspeksi bagi diri kita, kalau pribadi kita masih melakukan sesuatu hal yang mungkar, ya, maka dikoreksi sholatnya. Pasti ada sholat kita yang mungkin menurut Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengamalkan sholat 5 waktu, menjaga sholat 5 waktu tepat waktu, sehingga kita bisa dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seluruh keluarga kita semoga dijaga, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga sholat 5 waktu. Seluruh umat Nabi Muhammad SAW diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk giat istiqamah mengerjakan sholat 5 waktu sebagaimana Nabi Muhammad SAW senang mengerjakan sholat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi wa alin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah.